Brebes merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, tim misteri Tukul mencoba mencari misteri yang belum terungkap di salah satu kabupaten Brebes. Tim pun menuju desa Pandansari dengan menelusuri lereng Gunung Slamet yang curam menuju perkebunan teh Kaligua yang dibuat pada zaman Belanda. Tempat yang dibuat pada tahun 1889 ini ternyata menyimpan banyak peninggalan sejarah masa penjajahan. Selain terdapat pabrik penggilingan teh, di tempat ini pun terdapat goa Jepang besar yang digunakan sebagai markas saat di tahun 1942. Selain itu, di tempat ini pun terdapat sumber mata air pegunungan yang dipercaya dapat mengobati penyakit dan membuat awet muda. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di perkebunan Teh Kaligua. Teh Kaligua yang sudah sangat terkenal sekali dari mancanegara maupun domestik. Dan pertanyaannya nih Pak, saya mau nanya, kabarnya perkebunan teh ini peninggalan Belanda. Gimana sih sejarahnya ini Pak? Iya, jadi untuk sejarahnya ini teh di kebun Kaligua ini didirikan pada tahun 1889 oleh orang dari Belanda, namanya Pandejong. Pandejong, ya. 1889 ya. Kemudian tahun 1942 perkebunan teh ini diambil alih oleh Jepang. Wah, Jepang itu kadang-kadang ambil enaknya sendiri. Belanda yang membentuk, akhirnya Jepang tahun 42 hadir di sini. Ya. Oke, untuk Bapak, saya mau tanya, kalau saya rasakan air di sini tuh jernih banget ya, terus mungkin ada mitos apa mungkin di sini, Pak? Iya, mitosnya Pak. Ada ini benar Mbak ya. Jadi ini air ini berasal dari sumber air alami, namanya Tok Bening. Tok Bening ya. Jadi murni itu dari sumber mata air alami pegunungan. Bisa diminum dong Pak? Bisa. Jadi bisa. Sudah diuji lab, itu air di sini sudah bisa diminum langsung. Jadi sudah layak untuk diminum. Jadi tidak perlu disterilisasi atau apa. Jadi sudah bisa diminum. Sudah langsung minum Mas. Ya. Bisa bikin awet muda kalau jadi betul Mas Tukul. Jadi ada mitos di sini, memang kepercayaan masyarakat sekitar sini. Ini Tok Bening ini bisa membuat kita yang suci muka di situ itu awet muda. Wah, asik dong. Nah, selain air ini, saya dengar di sini juga ada gua Jepang. Iya, betul. Di sebelah mana? Jaraknya berapa kilo? Ya. Ini ada gua Jepang, ini nggak jauh, sekitar 400 meter dari sini. Oh, 400 meter gua Jepang. Jadi gua itu dibuat pada tahun 1952 oleh pihak Jepang. Jadi gua itu digunakan oleh pihak Jepang itu untuk menyimpan senjata, kemudian logistik, kemudian juga untuk tawanan. Sehingga di sana ada juga ruang pembantaian. Wah. Pak, atur nuwun Pak. Iya, sama-sama Mas Tukul. Gitu terus. Mister Tukul jalan. Dokutsu Nihon adalah sebutan untuk gua Jepang yang ada di perkebunan teh ini. Menurut catatan sejarah, lorong panjang bawah tanah ini dibangun oleh Komandan Murakami pada tahun 1942 dengan mewajibkan para pemuda daerah sekitar untuk ikut dalam pembangunan. Penggalian gua dilakukan secara terus-menerus tanpa jam istirahat. Apabila ada pekerja yang membangkang, maka siksaan yang merenggut nyawa akan mereka dapatkan. Tak heran bila kenangan pilu tersebut masih menghantui tempat ini sampai sekarang. Penindasan dialami bukan hanya oleh para pekerja paksa. Mereka pun menculik para wanita setempat dan mengurungnya dalam goa untuk dijadikan jugut Yanfu.
yang merupakan sebutan bagi para wanita pemuas nafsu birahi para tentara Jepang. Konon sampai sekarang pengunjung dan juga penjaga tempat ini sering sekali mendengar suara tangisan pilu, gerangan minta tolong, bahkan suara langkah kaki bercampur dentingan rantai penjara. Goa ini pun dihantui oleh sosok wanita berpakaian putih dan seonggok kepala yang seringkali terlihat menggelinding di beberapa sudut goa. Tak jarang pengunjung pun mengalami kerasukan secara misterius. Ini konon cerita dari teman-teman pengunjung juga yang saya alami di sini itu benar-benar istilahnya penampakan itu saya penasaran dari cerita orang yang pengunjung bilang seperti ini dan seperti ini. Katanya ada penampakan, ada suara tangisan, ada orang teriak-teriak. Nah saya buktiin waktu itu malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Iya malam Jumat Kliwon. Jam waktu itu habis Isya. Jam 7 lebih lah kurang lebihnya. Nah saya mencoba karena penasaran, kepengen buktiin. Karena kayak gitu, kebetulan saya lewat di tempat yang dulunya untuk pembantaian, di kamar pembantaian dari zaman Jepang. Tiba-tiba memang ada sosok terlihat kayak bayangan-bayangan itu. Saya waktu itu juga merinding untuk menyangka bener atau enggak. Ternyata saya telusuri lagi, melewati kamar yang sebelah, ada suara tangisan yang teriaknya kayak orang kesakitan, kayak minta tolong seperti itu. Ya, kayak orang histeri gitu. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah di pintu gua yang sangat luar biasa. Kalau bahasa Jepangannya Dokujun Nihon atau gua Jepang. Ini. Ya, ada yang jatuh apa yang jatuh? Ada yang jatuh gini. Berhenti. Ada yang jatuh. Benar. Itu iya benar tuh. Berarti kita posisi ada di sini. Pemirsa, biasanya ini ruang tahanan ini tempatnya orang yang biasanya disiksa. Ada yang duduk. Iya kursi tapi ada yang duduk itu. Sosoknya apa mas? Pakai pakaian Jepang. Wah, yang ada di sana. Santai mas. Tuh lihat tuh. Loh, siapa tuh? Tukul. Ih, kaget. Aduh. Loh, Kirain siapa nih? Sini. Tukul. Loh, Mbak Rida kok ada di sini? Iya, aku tadi bersama Pak Salim sama Misteri dari penelusuran di dalam, Mas. Kejadian mistis yang kami alami. Oh gitu. Apa aja misalnya apa aja tuh? Ya biasanya sering kita dengar ada suara tangisan ibu-ibu. Oh, ada tangisan ibu. Kadang kita seperti seolah dipegang gitu. Iya. Dengan apa tangan yang dingin gitu. Ya makanya misalnya Mister mau silakan masuk, nggak apa-apa. Barangkali mau sendirian silakan. Boleh, Mas. Ya. Monggo. Gimana, Mbak Jess? Kalau gitu, Pak Salim nemenin saya bisa? Sama Sama Mbak Rida ya. Misteri, Kalau kemana? gitu saya sama Jessica. Kita ke sana Pak Salim ya. Monggo, Misteri ke sini. Tapi mohon maaf, jangan banyak guru. Nanti barangkali ada sesuatu, kami nggak bertanggung jawab. Monggo, silakan. Padahal saya orangnya senang bergurau. Ya tapi kalau khusus buat Mr. Tukul nggak apa-apa. Ada spesialnya. Pemirsa, seperti apa yang akan saya lihat bersama Mbak Rida dengan Pak Salim? Tempat gua yang sangat indah dan menarik untuk dipelajari tentang sejarah. Kenapa gua ini ada di sini? Begitu terus. Mr. Tukul, cara.
santri itu ada yang dibebaskan atau ada yang dibebaskan? Selebihnya, Pak? Selebihnya dibantai.